Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa taufiqan da'ima amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami'us Shaghir karya Al-Imam As-Suyuti yang sudah wafat pada tahun 911 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Kita sudah sampai hadis 1026. Faqala al-muallif rahimahullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslim, masuk Islamlah, wa in kunta, meskipun kamu karihan, tidak suka. Hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Hadis ini ada sababul wurudnya. Ada seseorang mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, aku mendapati diriku tidak suka terhadap Islam, tapi engkau katakan wajib masuk Islam. Nah, maka beliau mengatakan, Islamlah meskipun kamu tidak suka. Akhirnya dia masuk Islam, menjadi sahabat yang baik. 1027. Aslam, kabilah Aslam, salamahallah, semoga Allah itu berdamai dengannya. Wa Ghifar, dan kabilah Ghifar, ghafarallahu laha, semoga Allah itu mengampuninya. Ama ketahuilah, wallahi demi Allah, ma ana qultuh, tidaklah saya mengatakannya, walakinnallaha qalahu, akan tapi Allah itulah yang mengatakannya, atau walakinillahu qalahu. Hadis ini menunjukkan fadilahnya kabilah atau suku Aslam dan juga suku Ghifar. Ghifar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aslam, Allah damai dengan mereka. Kenapa? Karena mereka bersegera untuk masuk Islam ketika didakwai masuk Islam, sehingga didoakan kebaikan-kebaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa sabda Nabi itu sumbernya dari wahyu. Walakinillahu qalahu, Allah yang mengatakannya, tapi lewat lisan saya. Maka ini sama dengan kalam Allah di dalam Al-Quran yang sudah semua kita hafalkan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi bicara dari hawa nafsu, tidaklah dia itu kecuali wahyu yang diwahyukan. Surah An-Najm ayat 3 dan 4. Gerak terus nih. 1028. Aslam, salamahallah, wa Ghifar, ghafarallahu laha, wa Tujib, dan suku Tujib, ajabullah, mereka mengijabai Allah, yaitu masuk Islam. Hadis ini dinilai dhaif oleh Al-Albani. Sama maknanya dengan hadis sebelumnya. Ini kabilah-kabilah yang sebenarnya kurang terkenal, lebih terkenal kabilah-kabilah yang lain, tapi karena mereka lebih dulu masuk Islam, maka kemudian dipuji dan didoakan oleh Nabi SAW, sehingga kemuliaan mereka dapatkan dengan sebab segera masuk Islam. Sementara kabilah-kabilah yang nasabnya lebih mulia, misalnya Bani Tamim, Bani Sa'sa'ah, dan yang lain-lainnya, mereka gara-gara masuk Islamnya lambat, maka tidak mendapatkan fadilah ini. Karena itu dari dua hadis ini ya kita ambil kesimpulan umum bahwa orang yang bersegera dalam kebaikan atau menjadi pionir di dalam suatu kebaikan, dia memiliki kelebihan. Orang-orang berikutnya mereka punya utang jasa kepada orang-orang yang telah memulai kebaikan tersebut. Seperti misalnya pengajian-pengajian di Solo ini ya, saya tinggal menikmati saja, sudah marak pengajian. Dulu awal-awal Solo masih belum ada pengajian. Siapa yang mulai pengajian dulu? Ya kiai-kiai sepuh kita. Ada Ustadz Abdullah Sungkar, ada Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, ada Ustadz Abdullah Tufail, ada Ustadz Mudzakir, orang-orang sepuh nih. Ya, mereka yang memulai ini. Nah, maka mereka inilah yang punya jasa, kemudian kita menikmati hasil dari sebagian jasa mereka. 1029. Aslam tak, engkau masuk Islam, ala, bersama, ma aslafta, apa yang kamu dahulukan, min khair, dari kebaikan. Hadis ini muttafaqun alaih. Kata-kata ala di sini bukan di atas ya, tapi bersama. Maksudnya gimana? Nah, untuk memahami hadis ini kita perlu tahu sababul wurud. Hakim bin Hizam ini seorang sahabat Nabi yang 60 tahun di masa jahiliyah
dan 60 tahun lagi di masa Islam. Jadi usianya 120 tahun. Hakim bin Hizam meskipun dia sudah kafir selama 60 tahun, tapi akhlaknya baik. Suka silaturahmi, ngasih kerabatnya, suka membantu orang yang butuh bantuan, suka memberikan pinjaman kepada orang-orang miskin. Maka ketika dia masuk Islam, tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, amal-amal saya dulu di masa jahiliyah, apakah saya dapat pahalanya enggak? Karena orang yang kafir, amal apapun tidak ada pahalanya, ya kan? Yang dapat pahala orang muslim. Maka Nabi menjawab, kamu masuk Islam bersama apa yang kamu dahulukan dari kebaikan-kebaikan. Maksudnya pahala-pahala dari kebaikan-kebaikanmu di masa jahiliyah diberikan semuanya oleh Allah. Kenapa? Kamu masuk Islam. Nah, ini untungnya kalau Islam. Jadi Islam itu untungnya apa? Kalau dia dulu berbuat jahat, maka kejahatannya semuanya dihapuskan, dimaafkan gara-gara masuk Islam. Kalau dulu dia berbuat baik, maka kebaikan-kebaikannya semuanya dibawakan oleh Allah, pahalanya bersama dia. Masya Allah. Inilah tafsir yang benar untuk hadis ini. Karena ada yang salah paham, ada yang memahami kamu masuk Islam gara-gara kebaikan-kebaikanmu dahulu. Artinya kamu masuk Islam kenapa? Gara-gara dulu kamu suka berbuat baik, akhirnya dikasih hidayah oleh Allah. Nah, ini nggak benar tafsiran begini. Karena ini jawaban pertanyaan bagi Hakim bin Hizam. Dia akan bertanya, dulu amalan saya ada nilainya enggak? Nah, dijawab oleh Nabi dengan hadis ini. 1030, Aslamat Abdul Qais, masuk Islam suku Abdul Qais, tau'an, dengan sukarela. Wa aslaman nasu, sementara para manusia yang lain masuk Islam kurhan, dengan terpaksa, takut pedang, ya. Fabarakallahu fi Abdul Qais, maka mudah-mudahan Allah memberkahi kabilah Abdul Qais. Hadis ini dhaif. Abdul Qais itu adalah satu kabilah besar di bangsa Arab, seperti juga kabilah Mudhar, kabilah besar. Nah, maka Abdul Qais ini mereka masuk Islam dengan sukarela, tanpa perang. Mereka sudah mau menerima hidayah dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis 1031, Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung, alladzi idza du'iya bihi ajaba, yang apabila didoa dengan nama tersebut Allah pasti mengabulkan. Itu fi thalathi suwarin minal Quran, terletak pada 3 surat dari Al-Quran, pada surat Al-Baqarah, pada surat Ali Imran, pada surat Thaha. Hadis ini sahih. Karena itu juga harus kita ngerti, di dalam 3 surat ini apa nama Allah yang paling besar. Karena kalau kita mengetahuinya, kita akan bisa berdoa dengannya dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita temukan pada surat Al-Baqarah, pada surat Ali Imran, dan surat Thaha, yaitu nama Allah Al-Hayyul Qayyum. Pada surat Al-Baqarah silahkan lihat pada ayat 255, yaitu ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pada surah Ali Imran kita lihat ayat yang kedua. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu terus pada surat Thaha apa? Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Surat Thaha ayat 111. Dan tunduklah wajah-wajah kepada Zat yang maha hidup, yang maha qayyum. Nah, jadi 3 surat ini semuanya mengandung kata-kata Al-Hayyul Qayyum. Berarti ringkasnya nama Allah yang paling agung, Ismullahil A'zam, itu adalah Al-Hayyul Qayyum berdasarkan hadis ini. Maka kalau berdoa panggil Allah dengan nama ini, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Maka teman-teman kita NU kan senang itu, Pak, wirid ya Hayyu ya Qayyum. Karena saya dulu pernah nyantri di Lamongan, Jawa Timur, selama berapa bulan lupa saya. Nah, selama di sana itu ada kadang-kadang perkumpulan malam apa nggak tahu, saya nggak pernah ikut nih. Cuman saya dengar nih, mereka baca tuh ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, sambil gini-gini nih, supaya nggak ngantuk mungkin nih. Nah, saya nggak ikutan, cuma saya ngerti, oh adat mereka kayak begitu nih, ya Hayyu ya Qayyum. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga berdoa dengan ya Hayyu ya Qayyum. Karena adalah Nabi idza karabahu amrun, kalau beliau itu disusahkan suatu perkara berat, beliau mengucapkan ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Wahai Zat yang maha hidup, maha berdiri sendiri, hanya dengan rahmatmu aku minta tolong.
Hayyun itu artinya maha hidup, maksudnya hidupnya sempurna. Kalau manusia ini hidupnya nggak sempurna, malam pasti mati, tidur. Nanti kalau sudah saatnya dicabut nyawa, mati, kena covid, mati, dan sebagainya. Kalau qayyum ini berdiri sendiri, artinya tidak ada yang mendirikan. Selain Allah, semuanya didirikan oleh Allah. Manusia hidup karena dihidupkan oleh Allah. Malaikat hidup, dihidupkan oleh Allah. Tumbuhan hidup, dihidupkan oleh Allah. Itu makna qayyum. Berdiri sendiri dan mendirikan atau menghidupkan selainnya. Itu makna qayyum. Tapi saya harus jujur, Ismullahil A'zam itu diperselisihkan oleh para ulama sangat banyak. Seperti Lailatul Qadar, diperselisihkan ulama sangat banyak. Seperti waktu mustajab pada hari Jumat, diperselisihkan oleh ulama sangat banyak. Sampai ada 40 pendapat apa itu Ismullahil A'zam. Menurut hadis ini Hayyu ya Qayyum. Menurut hadis berikutnya lain lagi. Menurut Ibnu Abbas dan Abu Darda, Ya Rabbi, itu nama Allah yang paling besar. Menurut banyak dari ulama yang dipilih oleh guru saya juga Syekh Mahir Al-Fahl, Ya Allah atau Allahumma, itu Ismullahil A'zam. Nah, intinya nggak ada kepastian mana Ismullahil A'zam karena banyak hadis ya. Salah satunya juga hadis berikutnya 1032. Ismullahil A'zam fi hatainil ayatain. Nama Allah yang terbesar terletak pada dua ayat ini. Wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Juga Fatihati Ali Imran, pembuka dari surat Ali Imran, maksudnya ayat awalnya ya. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berarti di sini nama Allah apa saja? 1 Al-Ilah, 2 Ar-Rahmanur Rahim, 2 3 nih, 4 Allahu, 5 Al-Hayyu, 6 Al-Qayyum. Ada 6 nama Allah di sini. Hadis ini juga sahih. Hadis berikutnya 1033, ini hadis palsu. Ismullahil A'zam, nama Allah yang terbesar, alladzi idza du'iya bihi ajaba, yang apabila didoai dengannya pasti Dia mengabulkan. Fi hadhil ayah, terletak pada ayat ini. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Surat Ali Imran ayat 26. Tapi hadis ini kata Suyuti dhaif, sementara kata Albani hadisnya derajatnya apa? Palsu. Ini kok kedip-kedip napa, Pak? Napa kena Covid to niki? Kalau manusia kena Covid sesek nggih. Nah niki alatnya kena Covid jadi kedip-kedip nih. Kita lanjutkan nih. Bismillah. 1034. Ismullahil A'zam, nama Allah teragung, alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi ata, dan apabila diminta dengan nama itu pasti Allah memberi, adalah da'watu Yunus ibni Matta, doanya Nabi Yunus bin Matta. Hadis ini derajatnya dhaif. Tetapi ada hadis yang semakna dengan ini yang menunjukkan bahwa doa Nabi Yunus itu menyebabkan doa kita mustajab. Mari kita lihat hadisnya yang sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riwayat Tirmidzi saya ingat saya ya. Da'watu Dhinnun. Da'watu Dhinnun, doanya Nabi yang dimakan ikan, ilda'a biha wa huwa fi batnil hut, yang dia membaca doa tadi ketika berada di perut ikan tersebut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidaklah berdoa dengannya seorang laki-laki muslim dalam suatu apapun juga kecuali Allah kabulkan untuknya. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Nah, kata-kata syai', sesuatu apapun juga, ini termasuk Covid, okay? Sehingga yang merasa terkena Covid seperti beberapa teman kita merasa penciumannya hilang, okay? Nah, maka hendaklah memperbanyak membaca wiridnya Nabi
Yunus alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Nabi Yunus diselamatkan dari ikan, maka kita akan bisa diselamatkan oleh Allah dari COVID. Nih. Tapi jangan lupa bahwa kalau memang takdir kita mati, maka tetap kita akan apa? Mati juga. Tapi kita sudah untung melakukan hadis ini. 1035, Isma'ul Asam memperdengarkan kepada orang yang tuli shadaqatun adalah sedekah. Maksudnya mendapatkan pahala sebagaimana orang bersedekah mendapatkan pahala. Hadis ini derajatnya dhaif, tetapi maknanya secara umum sahih. Kenapa? Karena kita temukan hadis yang semakna dengannya tapi sangat umum, ya. Kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap perbuatan baik adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lah, memperdengarkan kepada orang tuli itu termasuk perbuatan baik, okay? Sehingga hadis ini derajatnya sahih secara makna meskipun dhaif secara sanadnya. 1036, asmahu ummati, orang yang paling dermawan di antara umatku adalah Ja'far. Maksudnya Ja'far di sini Ja'far bin Abi Thalib. Berarti dia sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakaknya Ali bin Abi Thalib. Ini hadisnya derajatnya dhaif. Tetapi kedermawanan Ja'far bin Abi Thalib itu ceritanya sudah mutawatir dalam banyak kitab sejarah. Karena itu isinya secara umum benar bahwasanya Ja'far ini orang yang sangat-sangat dermawan. Dia punya atau tidak punya itu sering membawa orang-orang miskin ke rumahnya. Pernah dia melihat orang-orang miskin ketika kumpul, diajak yuk ke rumah. Nah, sampai rumah ternyata makanan sudah habis. Karena memang dia tidak punya makanan karena sudah habis. Akhirnya koret-koretan itu semuanya diambil kemudian dihidangkan. Monggo, saya punya ini aja. Dan beliau tidak makan sama sekali. Nah, ini dermawannya sampai segini. Sampai beliau rela, saya lapar nggak apa-apa, yang penting orang-orang yang miskin ini mereka bisa makan. Subhanallah. Ja'far bin Abi Thalib saking dermawannya dia ditegur orang. Kamu itu jangan terlalu dermawan. Lama-lama duitmu habis. Nah, maka dia mengatakan, saya ini dibikin oleh Allah punya kebiasaan ngasih-ngasih kepada orang-orang miskin gini. Kalau saya putus kebiasaan ini, saya khawatir nanti Allah putus kebiasaan untuk ngasih rezeki saya. Jadi Allah kebiasaan ngasih rezeki itu gara-gara saya biasa ngasih mereka. Kalau saya putuskan nanti Allah putuskan juga. Masya Allah, ini Ja'far nggak bisa ditahan dari bersedekah. 1037, Ismah, berbuat longgarlah, toleranlah. Yusmah laka, niscaya akan ditolerani terhadap dirimu. Hadis ini sahih. Maksud hadis ini adalah kalau kita pengen dimaafkan orang, maka hendaklah kita suka memaafkan orang. Kalau kita pelit memaafkan orang, nanti juga orang-orang akan pelit memaafkan kita. Kalau kita tidak longgar, tidak toleran, pasti orang-orang juga tidak akan toleran sama kita. Dikit-dikit minta ganti. Nah, maka ini orang akan benci kepada kita kalau pas kita melakukan sesuatu yang memadarati mereka, mereka juga akan minta ganti. 1038, Ismahu, berbuat longgarlah atau toleranlah, yusmah lakum, niscaya akan ditolerani terhadap kalian. Dua hadis ini sama ya, bedanya satunya tadi mufrad, yang kedua ini adalah jamak. Dan hadis ini semakna dengan perkataan para ulama, al jaza'u min jinsil amal, balasan akan sejenis dengan amalnya. Amalnya suka memaafkan, akan dimaafi orang lain, juga dimaafi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis 1039, Isma'u, dengarkanlah, wa ati'u, dan taatilah. Maksudnya pemimpin, taatilah kepada pemimpin. Wa in, meskipun ustu'mila alaikum, dipekerjakan terhadap kalian, ya diangkat sebagai pemimpin untuk kalian, abdun, seorang budak, habasyiyun, dari Ethiopia, ka'anna ra'sahu, Ethiopia itu hitam-hitam kulitnya ya, ka'anna ra'sahu, seolah-olah kepalanya itu zabibah, kismis, maksudnya sangat jelek sekali. Tahu sendiri kan kismis ya, teng ruwet, teng kruntel. Nah, maka kepalanya jelek dan dia budak dan dia kulitnya hitam. Pokoknya dari sisi zahir elek tok nih. Tapi kalau dia pemimpin, kita wajib untuk apa? Taat. Tapi yang dimaksud pemimpin di sini adalah pemimpin yang betul-betul pemimpin yang sah sebagai ulul amri untuk kaum muslimin.
ada imam a'zam, khalifah, nah itu pemimpin sah. Dia punya wakil, itu semuanya pemimpin sah, ulil amri. Adapun pemimpin yang ada sekarang ini, saya meyakini bukan ulil amri, karena bukan untuk umat Islam kepemimpinan tersebut. Itu kepemimpinan untuk rakyat campuran, ada muslim, ada kafir, sehingga sah-sah saja kalau yang diangkat adalah orang kafir. Memang bukan untuk pemimpin umat Islam. Maka Ahok diangkat padahal dia kafir, ya wajar aja, memang tidak untuk kaum muslimin. Kalau untuk kaum muslimin haram hukumnya, diangkat pemimpin apa? Kafir. Nah, makanya karena rata-rata orang Jakarta muslim, mereka nggak terima diangkat pemimpin kafir, karena tidak seyogianya seorang kafir memimpin kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ringkasnya gini, untuk aturan pemerintah yang sekarang ini berlaku, kalau memang itu untuk maslahat dan tidak menyelisih syariah, hendaklah kita ikuti supaya tidak timbul fitnah. Misalnya diwajibkan selama beberapa hari, misalnya 1 pekan atau 2 pekan untuk pakai masker, ya sudah, ini maslahat, pakai masker aja. Tapi kalau menyelisih syariat baru kita tidak taat. 2 pekan Jumatan ditutup, nah, nggak bisa kayak begitu. Jumatan kewajiban agama nggak bisa ditutup dengan sebab itu. Idul Adha ditutup, pripun niki, Pak? Dilawan apa ditaati nih? Dilawan nggih. Sing ngendika jenengan lho nggih. Bukan saya lho nggih. Saya cuma tanya tok kok. Ini yang jawab ini soalnya setiap malam kungfu terus ya. Wani jawab dilawan. Tapi kalau saya menyampaikan fikih, ya, fikih itu Idul Fitri, Idul Adha itu hukumnya sunnah, gitu. Tetapi ketika sepakat suatu kota untuk meninggalkan, maka wajib diperangi. Itu fikihnya. Nah, karena itu jangan sepakat meninggalkan begitu, haram, diperangi. Itu yang ngomong ulama fikih. Meskipun hukumnya asalnya adalah apa? Sunnah, tapi tidak boleh ditinggalkan oleh semuanya. Semuanya meninggalkan haram. Wallahu a'lam. 1040. Aswa'un nasi, paling jeleknya manusia, sariqatan, dalam mencuri, adalah alladzi yasriku, orang yang mencuri, min salatihi, dari salatnya sendiri. Maksudnya gimana? Para sahabat nggak paham. Maka mereka bertanya, maka Rasulullah menjawab, yaitu la yutimmu ruku'aha, tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan rukuknya, wala sujudaha, tidak pula sujudnya, wala khusyu'aha, tidak pula khusyuknya. Hadis ini menunjukkan pentingnya menyempurnakan ibadah salat. Termasuk menyempurnakan ibadah salat adalah menjaga tumakninah, karena tumakninah itu termasuk rukun salat. Karena itu sepakat mayoritas ulama bahwa orang yang salatnya tidak tumakninah tidak sah. Seperti yang salat tarwih 23 rakaat 7 menit tidak sah, dan itu bukan salat, itu olahraga. Maka saya dulu pernah salat bersama teman-teman di satu masjid, mampir gitu. Nah, selesai salat saya bilang, kalau kita setiap hari sholat di sini sehat tubuh kita. Saking cepetnya olahraga tok, masya Allah. Tapi sholat yang tidak berpahala malah dapat sehat, orang kacek. Sehat tapi dosa. Lebih baiknya sakit tapi apa? Berpahala. Tapi lebih baik lagi sehat berpahala. Baik, kembali ke sini. Hadis ini menunjukkan bahwa ruku, sujud, khusyuk ini perkara-perkara penting dalam salat, sehingga disebutkan secara khusus oleh Nabi SAW. Maka para ulama mengatakan khusyuk itu adalah rohnya salat. Manusia tidak akan hidup tanpa roh, badannya mati. Nah, salat juga begitu, nggak ada khusyuknya, udah seperti nggak salat sama sekali. Ruku, sujud, fadilahnya sudah sering saya sampaikan, yaitu dosa-dosa orang yang salat digugurkan semuanya ketika ruku dan ketika sujud. Ruku gugurnya dosanya gugur, sujud dosanya gugur. 1041. Asbah, orang yang paling mirip, man ra'aitu, orang-orang yang kulihat. Mirip dengan siapa? Bi Jibril, dengan malaikat Jibril, adalah Dahyah al-Kalbi. Ini boleh dibaca Dahyah, boleh dibaca Dihyah, dua-duanya benar. Okay? Hadis ini sahih menurut Al-Albani. Dihyah al-Kalbi salah satu sahabat Nabi SAW. Dia dulu seorang raja,
terus dia masuk Islam, rela jadi rakyatnya Nabi Muhammad SAW. Dia orang yang terkenal sangat ganteng sekali, sampai dalam sejarah disebutkan kalau Dihyah ini melewati jalan-jalan kota Madinah, maka cewek-cewek Madinah itu semuanya membuka jendelanya, ngintip, gantengnya Masya Allah. Pripun? Nah, kalau dosa atau tidak itu bukan kita bahas di sini, karena ini mungkin cerita di masa jahiliyah. Kita tidak bicara sahabat-sahabat mulia, enggak. Tapi maksudnya wanita-wanita Madinah. Ya dosanya dosa, Pak. Orang laki-laki menikmati wajah perempuan dosa, perempuan menikmati wajah laki-laki juga apa? Dosa. Karena itu pripun? Nutup jendela, ya, bukan dibuka. Karena itu sebagian ulama itu berfatwa, kalau ada seorang ustadz yang gantengnya muttafaqun alaih, maka kalau ngajar dia wajib pakai cadar, supaya ibu-ibu itu tidak melihat. Itu sebagian ulama berfatwa loh, ya. Tapi yang lainnya nggak cocok, serang reneng, laki-laki kok cadaran ini piye. Ini sekedar apa? Bahasan fikih mawon, Nah, Dihyah Al-Kalbi ini, dia kan orang kaya. Dia kalau datang ke Madinah itu sambil bawa dagangan banyak. Nah, zaman dulu kalau orang bawa dagangan itu sambil nabuh drum band ngoten, supaya masyarakat pada datang. Nah, makanya orang-orang sudah paham kalau ada drum bandan, nah ini pasti Dihyah datang, pada ngintip dari jendela. 1042, ishtadda dahsyat ghadabullahi, murka Allah ala man za'ama, kepada orang yang mengatakan annahu, bahwa dirinya adalah malikul amlak, raja di raja, rajanya semua raja. La malika, tidak ada raja yang sesungguhnya illallah, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi raja-raja yang ada, ya presiden-presiden, pemimpin-pemimpin negara, itu hanya raja fata morgana dan tidak hakiki, ya, karena dia tidak berkuasa secara penuh. Dia kalau dimatikan oleh Allah mati juga. Malikul amlak ini termasuk di dalamnya juga adalah nama Syahansyah. Syahansyah itu satu istilah dijuluki dengannya seorang khalifah atau seorang pemimpin. Pernah terjadi di masa Al-Imam Al-Mawardi. Maka para ulama berselisih pendapat. Sebagian kecil mengatakan tidak apa-apa Syahansyah itu. Mayoritas berpendapat termasuk Imam Mawardi mengatakan Syahansyah haram. Kenapa? Maknanya sama dengan Malikul Amlak, raja di raja. Nah, ulama yang membolehkan itu mengatakan boleh. Kenapa? Karena maksudnya adalah raja di raja di bumi, bukan untuk semuanya termasuk Allah di bawah dia, enggak. Tapi di bumi dia adalah raja paling tinggi karena sebagai khalifah. Nah, sebagian yang membolehkan alasannya begitu. Yang mengharamkan alasannya jelas. Ini hadisnya. Dahsyat murka Allah kalau orang memberi nama apa? Malikul Amlak. Nah, Syahansyah maknanya sama. Hanya bedanya Malikul Amlak ini bahasa Arab, Syahansyah bahasa yang lain, tapi maknanya sama, haram. Nah, Imam Mawardi setelah berfatwa haram, dia tidak berani datang ke istana. Kenapa? Karena raja pada waktu itu memang hubungannya akrab dengan Imam Mawardi ini. Beliau khawatir gara-gara fatwa ini dia dipenggal lehernya. Maka beberapa hari Imam Mawardi itu nggak hadir ke majelis istana. Sering beliau itu datang ke majelis istana untuk fatwa dan sebagainya. Nah, beliau nggak berani datang. Maka pemimpin pada waktu itu, penguasa pada waktu itu panggil Imam Mawardi. Maka Imam Mawardi datang sambil ketakutan, siap-siap, wah saya siap dipenggal leher saya. Ternyata rajanya mengatakan, kalau Anda itu akan menjaga perasaan orang, itu pasti Anda menjaga perasaan saya, karena orang yang paling akrab dengan saya adalah Anda itu. Tapi ternyata Anda tetap memfatwakan haram. Ini menunjukkan bahwa agama Anda itu memang betul-betul jos. Maka akhirnya beliau lebih mendekatkan Imam Mawardi kepada beliau. Jadi ini Masya Allah, ulamanya bagus, presidennya juga bagus. Tidak seperti zaman sekarang, ulama AP, presidennya orang genah, akhirnya jadi rusak. Atau sebaliknya, presidennya sing genah, ulamanya ulama su yang tidak genah, atau podorang genah KB, nah, ini jadi rusak semua. Masya Allah. Banyak-banyak istighfar kepada Allah, karena kita dipimpin oleh orang yang tidak baik itu sebenarnya menggambarkan kondisi kita.
Kondisi rakyat baik akan dikasih pemimpin baik. Kondisi rakyat jelek akan dikasih pemimpin yang jelek. Kama tadinu tudan, al jaza min jinsil amal. Para ulama katakan gitu. Astaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. 1043. Ishtadda dahsyat ghadabullah, murka Allah ala zunat, kepada para pelacur. Hadis ini dhaif. Tetapi kita sudah tahu beberapa dalil yang sangat banyak bahwa melacur termasuk dosa-dosa besar. Tapi melacur itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, la antuzaniya bihalilati jarihi, kamu berzina dengan istri tetanggamu, itu lebih besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada berzina dengan 10 wanita yang lain yang bukan tetangga. Asyrati abiyatin. Coba kalimat hadisnya lupa ini. La ayyazni ar-rajul bi ashri niswatin, zina dengan 10 wanita, khairul lahu, lebih baik baginya, min ayyazniya bimraati jarih, daripada berzina dengan satu istri tetangga. Hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Kata-kata khairul lahu, lebih baik, ini bukan berarti baik, bukan. Maksudnya lebih ringan dosanya. Jadi jangan salah paham. Berarti apik zina, salah paham nih. Enggak ada zina baik, itu enggak ada. Hadis berikutnya 1044. Ishtadda ghadabullah, dahsyat murka Allah ala imra'atin, kepada seorang wanita, adkhalat 'alal qaum, yang memasukkan pada suatu kaum, waladan laisa minhum, seorang anak yang bukan dari mereka, yattali' 'ala auratihim, yang dia akan melihat aurat-aurat mereka, wa yusyrikuhum, dan dia akan berserikat dengan mereka, wa yashrakuhum, dan dia akan berserikat dengan mereka, fi amwalihim, di dalam harta-harta mereka. Hadis ini dhaif. Maksudnya gini, seorang wanita selingkuh dengan laki-laki lain, tapi dia tidak mengakui selingkuh tersebut. Akhirnya anak hasil selingkuh dinasabkan kepada suaminya yang sah. Padahal ini mestinya nasabnya kepada, maninya kepada si laki-laki yang dia berzina dengannya. Tapi karena dia tidak mengakui, dia diam-diam, akhirnya anak ini dinasabkan kepada suaminya yang sah. Ini namanya memasukkan kepada suatu kaum anak yang bukan dari mereka. Ini anak bukan dari suaminya, tapi dari hasil selingkuhannya, tapi dia diam-diam. Ini dosanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lakan hadisnya dhaif, meskipun hadisnya dhaif, tapi cukup dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surah Al-Mumtahanah ayat 12. Ini salah satu isi baiat Nabi kepada para wanita yang masuk Islam. Wala ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihin. Jangan membawa kebohongan yang mereka buat-buat antara tangan dan kaki. Maksudnya tadi, lahir anak bukan dari suaminya, tapi didakwakan ini dari suami saya. Itu berarti membawa kebohongan di antara tangan dan kaki. Kenapa disebutkan di antara tangan dan kaki? Karena lahirnya bayi itu dari kubul dia, di antara tangan dan kaki dia. Monggo. Ya. Ya. Adopsi anak termasuk juga. Dia harus jujur mengatakan bahwa kamu bukan anak saya. Kenapa dia harus mengatakan begitu? Supaya tidak terjadi kerancuan, dia menganggap sebagai bapaknya sendiri, nanti dia akan mendapatkan warisan dari bapaknya. Nah, ini termasuk dalam bab yashrakuhum fi amwalihim. Dia dapat warisan padahal nggak berhak, haram hukumnya. Maka kalau ngadopsi anak wajib disampaikan, okay? Supaya apa? Dia tahu bahwa dia tidak berhak mewarisi. Mas. Walinya, oh ya, jadi anak zina tadi, okay? Anak zina kemudian walinya adalah bukan bapak biologisnya, tetapi suami sah dari perempuan tersebut. Apakah boleh? Gini, seorang wanita yang tidak punya wali seperti itu tadi, anak zina, maka dia tidak bisa diwalii oleh bapak biologisnya, tapi dia bisa diwalii oleh wali hakim.
kalau ada hakim. Kalau tidak ada, maka bisa diwali oleh siapapun yang mengurusi dia. Nah, salah satunya yang mengurusi adalah siapa? Bapak tadi itu, bisa. Okay? Nah, kalau ada hakim maka wali hakim, nggak ada hakim maka wali dari siapapun yang mengurusi dia. Termasuk guru pesantren itu bisa. Kiai pesantren kalau mengurusi wanita tadi, ya, nah, maka dia boleh untuk jadi wali nikahnya. Demikian fatwa para ulama. 1045. Ishtadda ghadabullah, dahsyat murka Allah ala man adhani, kepada orang yang menyakiti saya fi itrati, di dalam keluarga saya. Hadis ini dhaif. Tapi isinya jelas benar nih. Keluarga Nabi, keturunan Nabi diganggu, ya pasti Allah murka dahsyat. Orang keluarga Nabi ini harusnya dimuliakan sebagaimana wasiat Nabi SAW. Beliau mengatakan apa dalam wasiat beliau sebelum wafat ini? Beliau mengatakannya, inni tarikum fikum khalifatain, aku meninggalkan untuk kalian dua yang saya tinggalkan. Pertama kitabullah, Al-Quran. Yang kedua wa itrati ahli baiti, juga keluarga saya tinggalkan. Maksudnya Nabi apa? Tolong dijaga ini, tolong dijaga, jangan disia-siakan ini. Ya ayyuhan nas, inni taraktu fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu. Saya tinggalkan sesuatu yang kalau kalian pegangi tidak akan sesat. Kitabullah, Al-Quran, wa itrati, dan keluargaku yaitu ahli baitku. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Tapi jangan salah paham, ya. Sebagian orang salah paham, oh berarti semua keturunan Nabi itu bisa dijadikan pedoman. Enggak. Ini yang dimaksud adalah keluarga Nabi yang memegangi sunnah-sunnah Nabi SAW. Jadi bukan semua habaib itu bisa dijadikan pegangan. Habaib nyeleneh ya nyeleneh kalau kita ikuti. Lah taunya dari mana bahwa yang dimaksud keluarga Nabi itu yang mengikuti sunnah Nabi? Taunya dari hadis yang lain. Rasulullah katakan, saya tinggalkan dua, kalau kalian pegangi gak akan sesat. Satu Quran, dua sunnah. Siapa yang paling paham terhadap sunnah Nabi? Tentu saja keluarga Nabi SAW. Setiap hari mereka ketemu dengan Nabi, lebih banyak berjumpa dengan Nabi, lebih paham. Meskipun tidak hanya keluarga Nabi yang bisa kita jadikan sebagai pedoman, ya, para khulafaur rasyidin, para sahabat Nabi, mereka juga memegangi sunnah Nabi, maka jadikan pedoman juga. 1046. Ishtadda ghadabullah, dahsyat murka Allah ala man dhalam, kepada orang yang mendolimi, man la yajidu nasiran, kepada orang yang tidak mendapati penolong ghairallah, selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini hadisnya dhaif, ya. Nah, kenapa? Karena orang yang seperti ini kasihan sekali. Kezalimannya berarti lebih besar karena dia tidak punya penolong sama sekali. Adapun yang punya kabilah yang bisa menolongnya, nah, dia masih mending, kezalimannya itu masih bisa ditolak dengan kekuatan kabilah dia. Tapi orang yang tidak punya penolong selain Allah Subhanahu wa taala, nah, ini kezalimannya berarti lebih besar kepadanya. 1047. Ishtaddi, dahsyatlah, azmatu, wahai paceklik, tangfariji, engkau akan segera selesai. Hadis ini dhaif, bahkan palsu menurut Al-Albani. Tapi isinya benar, bahwasanya suatu musibah kalau sudah memuncak itu biasanya akan berakhir. Gini apa betul? Pacekle, beberapa tahun sampai dahsyat, sampai ada beberapa orang mati gara-gara kelaparan. Nah, itu akan segera tiba pertolongan Allah. Dalilnya dalam Al-Quran. Allah mengatakan, ala inna nasrallahi qarib, pada surat Al-Baqarah ayat 214. Wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Umat Islam ini digoncang-goncang dengan musibah-musibah yang besar sampai Rasul dan orang-orang beriman bersamanya mengatakan, kapan ini pertolongan Allah ini? Kapan ini pertolongan Allah? Menunjukkan mereka apa? Sudah enggak kuat dengan musibah-musibah yang bertubi-tubi itu. Nah, begitu sudah memuncak begitu, Allah katakan, ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah pertolongan Allah sudah dekat kalau sudah memuncak kayak begitu. Karena itu kalau kita sakit kok memuncak, ya maka alhamdulillah ndang mari insyaallah. Kalaupun tidak ndang mari, ndang mati juga pena, gitu Pak. Pilih mati apa pilih loro? Pilih sehat. Nah, sehat itu bisa didapatkan setelah mati di dalam surga. Berarti kan pilih mati toh Pak nggih? Yes, pokoknya kita pilih afiah aja lah, pilih sejahtera, sejahtera hidup maupun mati.
Dan saya teringat beberapa teman yang sakit, ada beberapa yang kena COVID dan sebagainya. Maka insya Allah nanti di akhir majelis saya ajak semuanya untuk mendoakan mereka, karena doa berjamaah ini insya Allah lebih mustajab. 1048, Ishtaru, belilah ar-raqiqa, budak, wa syarikuhum, dan serikatilah mereka fi arzakihim, di dalam rizki-rizki mereka. Maksudnya kalau kita makan itu juga jangan dimakan sendiri, budak kita juga kita kasih. Wa iyyakum, dan waspadailah atau hindarilah wazinja, kabilah Zinj. Kabilah Zinj itu adalah satu kabilah dari Sudan, orang-orang yang kulitnya hitam. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka itu qasiratun a'maruhum, pendek usia mereka, qalilatun arzakuhum, sedikit rezeki mereka. Hadis ini dhaif, bahkan palsu menurut Al-Albani. Maksud hadis ini adalah kalau beli budak jangan dipilih dari kabilah Zinj ini, yang berkulit hitam dari Sudan ini. Kenapa? Mereka cepat mati dan rezekinya sedikit. Alasannya apa kok mereka cepat mati dan rezekinya sedikit? Di dalam riwayat yang lain disebutkan karena orang-orang hitam-hitam itu mereka mikirnya cuma dua. Satu, syahwat perut, yang kedua syahwat kemaluan. Nah, kalau orang mikirnya hanya syahwat perut dan syahwat kemaluan, Allah akan balas dengan qasiratun a'maruhum, usianya sedikit, rizkinya sedikit. Usianya pendek, rizkinya sedikit. Tapi ini hadisnya palsu. 1049, asyaddun nasi adzaban, orang yang paling dahsyat siksanya fid dunya, di dunia, adalah asyaddun nasi adzaban indallah, nanti akan menjadi orang yang paling dahsyat siksanya di hadapan Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, maka seorang kepala negara kalau dia suka menyiksa terhadap rakyatnya, maka dia nanti akan disiksa paling dahsyat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana isi di dalam kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat disebutkan, ya, sebagaimana engkau itu melakukan sesuatu, maka seperti itu engkau akan dibalas. Kama tadinu tudan. Hadis terakhir 1050. Asyaddun nasi, paling dahsyatnya manusia yaumal qiyamah, pada hari kiamat, adzaban, dahsyat apa siksanya, adalah imamun jair, pemimpin yang zalim. Hadis ini sahih, menunjukkan bahwa pemimpin kalau dia berbuat zalim, maka kezalimannya itu termasuk dosa yang sangat besar, sehingga diancam oleh Nabi sebagai asyaddun nas, orang yang paling dahsyat siksanya. Mungkin orang bertanya, jadi ringkasnya yang paling dahsyat siksanya itu siapa? Nomor 1 tadi hadis 49 atau hadis 50? Nah, dua-duanya paling dahsyat siksanya. Maka yang dimaksud asyaddun nas, paling dahsyat, itu maksudnya di antara yang paling dahsyat. Bukan betul-betul paling dahsyat pol, bukan. Maksudnya di antara, yang paling dahsyat. Jadi yang paling dahsyat itu siapa? Ya banyak sekali. Orang yang paling banyak menyiksa manusia, pemimpin yang zalim, Qabil, iblis. Nah, itu semuanya adalah kelompok-kelompok yang paling dahsyat siksanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an ada 3 yang kita dapatkan paling dahsyat siksanya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada pengikut-pengikut Fir'aun pada surah Ghafir ayat 46. Adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Masukkanlah pengikut-pengikut Fir'aun pada siksaan yang paling dahsyat. Ini ada seorang anak muda menafsirkan ayat ini, mengatakan yang masuk neraka itu hanya pengikut Fir'aun. Fir'aunnya selamat. Ini ngawur tenan ini. Kalau pengikutnya saja masuk, apalagi napa? Pentolane. Ini mikir bener kayak gini. Kayak gitu berani nafsirkan Quran, itu yang bikin sesatnya manusia kayak gitu. Orang bodoh dibiarkan ngomong. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 85. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian beriman kepada sebagian isi kitab dan mengkafiri sebagian? Maka tidaklah balasan orang yang melakukan itu kecuali direndahkan di dunia, dan di hari kiamat dikembalikan kepada asyaddil adzab, yang paling dahsyat siksanya. Ini betapa banyak orang kayak begini sekarang. Sebagian isi Quran mau, misalnya masalah nikah mau pakai Quran, tapi masalah yang lain tidak mau. Masalah waris tidak mau pakai Quran, masalah hukum negara, potong tangan dan sebagainya tidak mau pakai Quran. Nah, ini asyaddil adzab, paling dahsyat siksanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah 2, ada 3 kata para ulama yang paling dahsyat dalam Quran siksanya, yaitu Fir'aun, kemudian
Ini Baqarah. Satu lagi adalah orang munafik. Dalilnya Allah mengatakan innal munafiqina fid darakil asfali minan nar. Sesungguhnya munafik itu di lapisan paling bawah dari neraka. Ini boleh dibaca darak, boleh juga dibaca darukil asfali minan nar. Dua qiraah mutawatirah. Nah, neraka itu kan tingkatannya ke bawah. Semakin ke bawah itu semakin dahsyat siksanya. Makanya Abu Thalib paman Nabi, nerakanya paling atas, paling ringan siksanya. Kenapa? Dia dulu membela dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak rela kalau Nabi Muhammad disakiti. Maka dia membela darah keponakannya ini dan dakwahnya juga dia bela. Sayangnya tidak mau masuk Islam, naudzubillah min syarri dzalik. Inilah tiga kelompok yang disebutkan dalam Quran sebagai siksanya paling dahsyat. Adapun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa, ya, termasuk dua tadi yang sudah kita baca. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiya mardal muslimin. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyahum. 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 Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin liyamshu laka ila salatin wa ya'malu laka amalan salihan. Wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiy Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.